Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi perilaku organisasi atau manajemen organisasi. Kita masih ada di bab mengenai Basic of Organizational Behavior bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan alasan mengapa kita harus belajar ini, khususnya untuk Anda yang ikut kelas saya dari program studi sistem informasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Di bagian kedua saya lanjutkan faktor-faktor itu ya, jadi yang mulai dari biographical, physical dan intellectual ability. Kemudian di bagian terakhir dari bagian sebelumnya itu saya menjelaskan bahwa bagaimana cara mengubah individu tadi. Cara yang paling efektif adalah learning atau belajar. Dan saya menjelaskan sedikit tentang adult learning atau pembelajaran untuk orang dewasa. Karena ini ruang lingkupnya ada di organisasi atau di pekerjaan. Ya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa learning yang sukses itu harus mampu mengubah. Kalau tidak mengubah berarti nggak learning. Ya, berarti belum learning. Dan relatively permanen. Karena kalau tidak permanen, masih sering lupa, ya berarti itu masih ada fail-nya. Contoh begini, Anda yang di sistem informasi terutama ya. Saya sebut kalau waktu Anda masih SMP, SMA, belajar sejarah. Saya masih yakin 80% atau mungkin 90% atau mungkin 100% yang lupa dari apa yang sudah diajarkan di pelajaran sejarah. Kenapa waktu ujian nasional itu kok bisa ingat ya? Misalnya, apakah sekarang Anda ingat di mana perjanjian Renville diadakan? Kemudian mengapa harus ada konferensi meja bundar? Anda mesti pusing. Waduh, itu sudah dilupakan. Nah, berarti nggak learning. Berarti history learningnya gagal, fail. Karena tidak permanen. Beda misalnya Anda membaca. Yang meskipun itu Anda belajarnya sejak TK, SD, tapi permanen loh, sampai sekarang Anda tetap bisa membaca. Mengubah paradigma Anda tentang huruf, berhitung. Naik sepeda. Nah, sepeda kayu. Meskipun Anda belajarnya dulu waktu kecil, kemudian bertahun-tahun tidak naik sepeda kayu, setelah itu Anda naik lagi, ya nggak lupa. Permanen. Itu yang benar. Kenapa? Karena acquire through experience. Ya, karena ada pengalaman, karena dilakukan, karena dipahami. Ya. Jadi kalau training gitu ya, kalau saya training aplikasi ya, teman-teman administrasi, accounting segala macam yang non IT ya, kalau hanya training di kelas teori, percuma. Saya lebih suka malah menghabiskan waktu training mereka satu persatu di depan PC-nya atau laptopnya masing-masing. Karena begitu mereka mengerjakan secara langsung, kelihatannya bagi beberapa orang, waduh capek dong Pak gitu, satu-satu didatangi. Tapi faktanya itu jauh lebih efisien. Karena tidak ada pengulangan lagi. Langsung permanen. Karena experience langsung. Istilahnya kalau di SDM itu on the job training. Langsung terjun. Saya masih percaya itu lebih efisien. Karena kalau hanya di kelas, di training, kasih slide, percuma. Itu kenapa kalau yang di kelas saya ya, biasanya setelah video ini atau di live conference atau kalau di kelas ya normalnya begitu, maka selanjutnya ya tugasnya adalah mencari, membaca lagi dan melihat studi kasus yang real. Minimal bisa experience di dalamnya.
bisa punya pengalaman, oh seperti itu ya kalau di kenyataan, ya supaya permanen. Nggak perlu dihafal, ya. Kemampuan kita menghafal itu kan terbatas. Oke, itu yang paling penting ya, learning yang berhasil itu. Dari teori kependidikan, teori SDM sama. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya itu mengubah perilaku? Jadi ada reinforcement, bukan punishment ya. Reinforcement. Reinforcement ini sebenarnya yang paling efektif adalah dengan memberikan reward, penghargaan. Seperti yang saya bilang di bagian sebelumnya, saya mentraining teman-teman di gudang yang rata-rata lulusan SMA bahkan SMP. Mereka punya reward yang baik. Kalau mereka pinter dalam mengoperasikan aplikasi komputer, terlihat cerdas, bisa mengolah data di Excel dengan baik, maka mereka dapat reward. Mereka bisa naik posisi ya. Mungkin tidak menjadi manajer, iya mungkin, tetapi minimal mereka tidak lagi di gudang mungkin. Ya, mereka mungkin bisa bekerja di kantor dengan gaji yang ya naik, dengan ruang kerja yang lebih nyaman, ber-AC misalnya. Itu lebih efektif. Dan itu harus diungkapkan ya, the timing of reinforcement affect learning speed and permanence. Kalau motivasinya baik, maka nanti waktu belajar itu lebih cepat, dan itu saya buktikan. Karena motivasinya lebih kuat, sehingga merubah ya, mengubah apa yang ada di dalam masing-masing individu tadi. Nah, sekarang kita membahas reinforcement. Tadi kan belum saya beritahu apa itu reinforcement. Ada reinforcement yang positif dan ada yang negatif. Jadi ada yang positif ini biasanya orang dianggap reward begitu. Kalau yang negatif ini dianggap punishment atau hukuman. Ya. Orang dewasa itu cenderung kalau dikasih negatif reinforcement itu akan nantang. Ya, cenderung menantang. Hanya sebagian kecil dari kita yang tidak berbuat seperti itu. Jadi betul-betul takut sama negatif reinforcement, itu sebagian kecil. Sebagian besar itu nantang. Biasanya orang bilang peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, apakah itu betul? Saya jawab iya, karena secara psikologis memang begitu. Kalau ada dendanya, ada hukumannya, itu cenderung melanggar. Kan gak ketahuan, gak apa-apa deh gitu, saya langgar. Ya padahal bukan begitu tujuannya gitu ya. Contoh, naik motor wajib menggunakan helm. Ya. Mungkin bagi Anda yang belum pernah mengalami kecelakaan dan diselamatkan oleh helm yang berkualitas SNI gitu ya, Anda merasa pakai helm itu penyiksaan loh. Saya cuma ke situ loh Pak, ke minimarket tuh. Kenapa harus pakai helm sih? Kan gak ada polisi nih di sini. Ya, maka negatif reinforcement-nya, denda tilangnya itu tidak berhasil. Tapi bayangkan ya, tapi ini tidak terjadi kalau di Indonesia ya. Begini, kalau negatif tadi denda ya, kemudian ada positive reinforcement, reward. Kalau Anda pakai helm ber-SNI, ketemu polisi, dicatat SIM-nya, di barcode. Nah, kalau ketemu polisi 10 kali pakai helm, dapat bonus 100.000. Nah, itu beda. Orang mungkin berebut pakai helm, kalau ada polisi malah pamer gitu. Pak, saya pakai helm loh gitu. Saya bawa SIM loh gitu. Di barcode dong SIM saya.
lumayan nih dapat poin. Nah, begitu. Itu yang membuat berbeda memang kalau untuk adult ya. Sama kalau di perusahaan. Telat potong uang makan. Wah, kemudian ngakali pakai fingerprint. Karena biasanya fingerprint itu yang didaftarkan 3 jari atau 2 jari, yang satu pinjam temennya. Saling pinjem-pinjeman, nanti telepon, aku telat loh gitu. Titip dong. Tapi beda kalau misalnya kalau nggak telat sebulan kasih bonus loh. Nah, itu lain lagi ceritanya. Jadi yang paling sukses sebenarnya adalah positive reinforcement. Cuman memang organisasi itu jarang ya menetapkan positive reinforcement, lebih banyak negatifnya daripada positifnya, karena berasumsi bahwa punishment itu lebih efektif meskipun sebenarnya tidak. Itu untuk sementara di bagian ini, di bab Basic of Organizational Behavior, masih di mata kuliah online atau materi perilaku organisasi atau manajemen organisasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.